Shalom, shalom, selamat malam saudaraku. Dimanapun saudara berada, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudaraku dimanapun berada. Baik yang ada di Jakarta, baik ada yang di kepulauan-kepulauan Indonesia, serta yang berada di luar negeri. Salam damai, salam sukacita selalu. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin, saudaraku. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Suryani. Ya, hari ini Ibu Suryani akan mengajar tentang apakah Anda pernah bermimpi bertemu orang mati. Kemana roh setelah orang itu mati, rohnya kemana, ya? Nanti hari ini kita akan bahas sampai tuntas. Saudara jangan lupa 3 ABC. Ibu bapak harus antusias ya mendengar firman Tuhan, menyimak satu persatu ya, catat. Yang kedua, ibu harus ada ruang tanya jawab nanti setelah ini. Dan yang ketiga, ibu harus mencatat semuanya ya, supaya iman kita terus bertambah. Jangan lupa link ini saudaraku, bagikan di mana teman-teman berada, keluarga berada, saudara bagikan. Dan jangan lupa live, di like ya, di subscribe, di like ya. Oke, saudaraku, saya akan panggilkan Ibu Suryani. Halo, shalom Ibu. Halo, shalom. Puji nama Tuhan. Salam. Selamat Halo. malam Ibu. Selamat malam. Senang bertemu Ibu. Sukacita selalu ya Bu ya. Ya, amin, amin. Iya, amin. Hari ini Ibu mau mengajar tema yang luar biasa Bu. Ya, kemana roh orang mati berada setelah orang itu meninggal ya Bu ya. Apakah masuk di dalam mimpi apa enggak gitu ya. Nanti Ibu Suryani akan kupas tuntas ya. Saudara dengar ya, mulai hari ini saudara tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Ketika saudara mendengar firman ini, saudara dapat ilmu baru, dapat pewahyuan baru, dan dapat iman yang baru yang luar biasa Tuhan pakai. Ya, saudaraku yang ada di YouTube Betani Jakarta akan dipakai Tuhan. Karena saya setiap hari dan tim saya mendoakan, membasuh mereka oleh kuasa darah Yesus, memperdamaikan mereka oleh kuasa darah Yesus, dan kita berdoa supaya semua yang nonton YouTube ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Diberi kesehatan juga luar biasa. Mari Ibu Suryani, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Gembala. Puji nama Tuhan. Halo, shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di mana saja Anda berada pada saat ini ya. Pada hari ini kita akan belajar satu topik yang sangat luar biasa ya, kemana arwah orang meninggal pada saat ini ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, berikan kami pengertian, supaya kami dapat mengerti. Roh Kudus tolong kami, supaya setiap kata, setiap kalimat yang kami dengar itu sungguh-sungguh memberikan pengertian kepada kami, dan kami tahu dengan mengerti kebenaran, dan maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya melanjutkan pengajaran kita pada hari ini mengenai kemana arwah orang mati, ya saya ingin sedikit bersaksi atau memperkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Suryani Pantau Watimena. Nah, saya banyak dikenal dengan Suryani Pantau, tetapi sebenarnya saya Watimena. Suami saya yang Pantau dan saya sendiri dari Watimena. Dan latar belakang saya memang seluruh keluarga saya, mama saya dan semuanya memang dulu bukan orang Kristen. Kami ini, mama saya itu orang Riau ya, Riau asli campur Malaysia. Papa saya Ambon campur Banten, dan kami dari orang seberang, orang Kedar. Puji nama Tuhan, saya menerima Yesus sejak saya masih muda, dari tahun 1975, sejak umur saya masih 15 tahun ya saudara, dan sampai saat ini saya melayani Tuhan. Semangat saya melayani Tuhan dari sejak saya masih muda sampai sekarang tidak pernah pudar ya.
Dan saya juga melayani Tuhan di beberapa tempat ya. Saya mengembalakan sidang gereja sahabat di Indonesia, Jemaat Shalom ya. Saya mengembalakan Jemaat Shalom dan juga saya terlibat di jaringan doa nasional, khususnya di jaringan doa wanita ya. Dan saya adalah mentor untuk jaringan doa wanita untuk seluruh Pulau Kalimantan ya. Dan saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab ya. Untuk saat ini saya mengajar di STT NKRI dan dulunya ya saya mengajar dari tahun 86, jadi sudah lama sekali saya mengajar ya. Dan semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, saudara. Dan itu saja sedikit dari kehidupan saya. Dan semua yang saya lakukan, yang saya kerjakan, itu oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Dia yang telah memilih kita, bukan kita yang memilih dia ya, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan tujuan Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi anaknya supaya kita boleh berbuah di dalam kerajaannya dan untuk kerajaannya. Nah, saudara yang kekasih, sekarang kita langsung saja mendengar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas ya. Dari Lukas pasal yang ke-16. Mari buka Alkitab kita Lukas pasal 16, kita mulai baca dari ayat yang ke-19 ya. Di sini dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukacita di dalam kemewahannya. Ayat yang ke-20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayah. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian." Ayat yang ke-30, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan kita Lukas pasal 16 ayat 31 sampai ayat yang ke-16 ayat yang 19 sampai 31 dari Lukas yang ke-16 ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana apa yang akan terjadi setelah orang mati. Nah, kita melihat dia memberikan perumpamaan, ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahannya. Ini menunjukkan bagaimana keadaan seorang manusia ya
yang bersuka cita dalam kemewahannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, di dalam hidupnya mereka tidak pernah mencari Tuhan dan tidak datang kepada Tuhan. Dan boleh dikatakan ini adalah orang yang belum bertobat, yang belum mengalami perjumpaan dan keselamatan di dalam Tuhan. Dan kehidupannya adalah setiap hari berfoya-foya. Dan kemudian kita melihat Tuhan juga memberikan ada orang yang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya yang jatuh dari meja orang kaya itu, sehingga anjing-anjing kemudian menjilat boroknya. Nah, kita lihat di sini akhirnya kedua orang itu mati, saudara. Orang yang miskin itu mati, tetapi dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan kemudian apa yang jadi orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudara, sebelum lanjut, mari kita melihat mengenai kematian. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 17, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa supaya mereka jangan memakan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika mereka makan buah itu, maka mereka akan mati. Nah, saudara, dan kenyataannya bahwa Adam dan Hawa sudah makan buah itu. Dan mungkin banyak orang yang berkata buktinya mereka tidak mati, mereka masih hidup, ya, bahkan berkembang biak. Nah, saudara, ada beberapa kematian walaupun secara jasmani mereka tidak mati, tetapi secara rohani mereka mati. Nah, saudara, harus garis bawahi bahwa manusia ini mempunyai dua kehidupan, kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kita berbeda dengan ciptaan yang lain, kita berbeda dengan binatang, dengan lembu, dengan sapi, dengan kambing. Kalau mereka mati sudah, tidak ada lagi kehidupan yang akan datang. Tetapi lain dengan manusia, karena ketika manusia diciptakan oleh Allah, kita dihembusi nafas. Badan kita ini memang diciptakan dari debu tanah. Tapi setelah itu dihembusi nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan, binatang disebut makhluk hidup. Tetapi kenapa ketika kita dihembusi nafas disebut makhluk hidup? Nah, itu berarti bahwa kita mempunyai kehidupan. Kehidupan yang daripada Allah. Tuhan menghembuskan rohnya. Ada rohnya, nafas Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita kita jadikan makhluk hidup. Itu artinya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada roh, ya, kita terdiri dari roh, diri dan jiwa, dan juga terdiri di tubuh. Nah, tubuh inilah yang ini jasmani. Kita dihidupi oleh darah dan daging. Akan tetapi kehidupan rohani, ya, itu adalah kekal, saudara. Jiwa dan roh itu kekal. Oleh sebab itu ketika kita mati, roh itu mau kemana? Jelas kita akan menghadap kepada Halik kita. Nah, kita melihat, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu ada kematian terjadi. Yang pertama itu adalah ada 4 macam kematian. Yang pertama itu adalah kematian secara jasmani. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 mengatakan bahwa orang yang mati secara jasmani itu adalah rohnya atau nafasnya meninggalkan tubuhnya. Jadi ketika kita mati, ya, roh kita atau nafas kita meninggalkan tubuh kita. Sehingga di dalam Pengkhotbah juga dikatakan bahwa kita kembali kepada debu. Tubuh ini akan kembali kepada debu. Tapi kemudian ada mati yang kedua. Mati yang kedua itu adalah kematian secara rohani. Nah, kematian secara rohani itu, saudara, walaupun kita masih hidup, tetapi kita mati secara rohani. Karena apa? Karena putus hubungan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mati secara rohani. Tidak ada kehidupan Allah dalam hidup kita. Tidak ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu kita disebut mati secara rohani. Dan kalau kita melihat bagaimana kondisi orang yang mati secara rohani, mari kita akan melihat di dalam Efesus, ya, Efesus. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Kita lihat di Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Inilah kondisi orang yang mati secara rohani.
kamu dahulu sudah mati. Apakah orang-orang yang di Efesus ini orang-orang yang bangkit dari kematian? Tidak. Tetapi di sini dikatakan dulu kamu sudah mati. Ini mati secara rohani, saudara. Dan di sini dikatakan dan kamu mati karena pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Jadi mati secara rohani itu adalah mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Dan kemudian di sini juga dikatakan bahwa kamu hidup di dalamnya. Hidup apa? Hidup di dalam pelanggaran itu, hidup dalam dosa. Dan di sini karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang yang durhaka. Jadi kita melihat di sini bahwa kita lihat bagaimana orang-orang yang mati secara rohani, dia hidup secara rohani, hidup secara jasmani, tetapi rohnya terpisah dari Allah. Dan Alkitab mengatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, terputus oleh Allah. Oleh sebab itulah mereka mati secara rohani. Tetapi kabar yang sangat luar biasa sekali, saudara, orang yang sudah menerima Yesus ketika dia masih hidup di dunia ini, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia menerima hidup yang kekal. Dia mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi bagi orang yang sudah terima Yesus, bagi orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus, kematian jasmani bukanlah kematian yang menakutkan kembali. Ya, bukan menjadi kematian yang menakutkan. Karena apa? Ada pengharapan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu adalah mati yang kedua. Jadi sekali lagi mati secara jasmani, di mana roh kita meninggalkan, roh Allah meninggalkan kita, itu mati rohani, tetapi mati jasmani, di mana nafas kita meninggalkan tubuh kita. Dan kemudian orang yang sudah bertobat, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, kematian jasmani bukanlah yang menjadi takut, ya, tetapi kata firman Tuhan, mereka beristirahat. Bahkan firman Tuhan mengatakan berbahagialah kematian orang yang mati di dalam Tuhan karena mereka beristirahat. Nah, kemudian kematian yang ketiga itu adalah kematian kekal. Nah, itu yang kita baca di dalam pembacaan Lukas pasal yang ke-19. Itu di dalam ayat yang kita lihat ayat yang ke-23. Nah, kematian kekal ini khusus kepada orang yang di luar Tuhan Yesus, yang belum mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ayat 23 di sini dikatakan Lukas 16, orang kaya itu mati juga, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, kita melihat di sini inilah kematian yang ketiga. Ya, kematian yang ketiga. Ketika kematian yang ketiga ini tidak ada pengharapan untuk masuk surga, saudara. Ketika jantung kita berhenti berdetak dan saudara dan saya belum mengalami kelahiran kembali, belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita mati secara jasmani, juga mengalami kematian secara rohani, dan juga mengalami kematian yang kekal, yaitu, dan di mana tempatnya, saudara? Di Hades. Itu adalah dunia orang mati. Itu khusus untuk orang-orang yang di luar Kristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi kematian orang yang percaya kepada Tuhan, dia hanya mengalami kematian satu kali saja, yaitu kematian secara jasmani. Dan orang itu tidak mengalami kematian secara rohani dan juga tidak mengalami kematian yang kekal. Mungkin kita berkata buktinya orang kaya itu hidup. Nah, saudara, perlu diketahui kata mati dan kata binasa itu artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena kita ini kekal, saudara, kita akan masuk neraka. Kalau orang masuk neraka itu kekal.
dan juga roh, jiwa, dan tubuhnya nanti juga akan kekal selama-lamanya. Nah, saudara, kemudian kita melihat bagaimana kematian yang keempat. Nah, kematian yang keempat itu mari kita baca. Kita baca di dalam, coba kita baca di dalam Wahyu. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu pasal yang Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20, mari kita baca. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Nah, ini kematian yang keempat ini adalah final death. Itu adalah kematian final, saudara. Jadi sekarang ini orang-orang yang mati ini, saudara, mereka masih di dalam tempat penantian. Dan kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-19, walaupun orang kaya yang tidak bertobat ini sudah disiksa, sudah mengalami api juga, bahkan dia minta, oh Bapak Abraham tolonglah supaya Lazarus mencelupkan air setetes aja dan taruh di lidahku. Aku sangat menderita. Dia sudah menderita. Tetapi itu belum neraka yang sesungguhnya, saudara. Tapi sudah menderita. Dan ini masih penantian. Ini adalah di dunia orang mati. Di dunia orang mati, di mana betul-betul masih dalam penantian. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, yang sekarang ada di Firdaus, yang di pangkuan Bapak Abraham, saudara? Mari kita akan melihat apa yang terjadi. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita baca di dalam ayat. Di situ ada ya, di ayat yang ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Lanjut. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, saudara yang sangat luar biasa, apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan datang di atas awan-awan sebelum dia menginjakkan kakinya di bumi ini. Dengan disertai para malaikat dan dengan kita lihat dengan penuh sangkakala. Dan kita melihat di situ bahwa ketika sangkakala nafiri berbunyi, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di pangkuan Bapak Abraham ini, orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, kemudian mereka dibangkitkan. Ada kebangkitan orang yang percaya, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka kemudian diubah dengan tubuh yang mulia. Dengan tubuh yang sorgawi, saudara. Dan kemudian mereka langsung diangkat di awan-awan, terjadi rapture. Dan bagaimana dengan kita yang
masih tinggal, yang masih hidup, kita juga saudara akan diubah dengan tubuh yang mulia. Dan tidak ada saling mendahului. Suami saya sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Itu akan sama-sama saudara. Saya dan suami dan kita semua, papa kita atau siapapun, ya saudara kita, sanak saudara, sahabat kita yang sudah meninggal, yang sekarang sedang dalam penantian ya di Taman Firdaus, di pangkuan Bapak Abraham, saudara, mereka bersama-sama dengan kita diubah dalam tubuh yang mulia, mereka dibangkitkan dari kematian, dan kita diubah dalam tubuh yang mulia, kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, mereka belum dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Setelah 1000 tahun. Dan kemudian setelah bumi ini kemudian dihanguskan, maka tahta putih itu turun, di mana Yesus akan duduk di tahta putih, dan mereka akan menghadap penghakiman. Siapapun mereka dari segala bangsa, mereka yang tidak percaya sama Tuhan mereka, Tuhan Yesus, mereka akan dihakimi dan diadili. Mari coba kita baca di dalam Wahyu. Mari saudara kita lihat di dalam Wahyu. Tolong dek, di Wahyu pasal yang ke-20, mari kita lihat. Tolong di screen-nya. Wahyu pasal, ya. Kita lihat di sini. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyap bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudara, bumi yang kita injak ini akan dihanguskan, dan tidak ada satupun unsur bumi yang tertinggal. Dan itu dapat saudara lihat di dalam Petrus. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta itu. Besar kecil, tua muda, orang pejabat-pejabat, masyarakat, pokoknya siapa saja. Tidak peduli siapa saudara dan saya. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan Yesus, kita akan berhadapan dengan tahta putih itu. Berhadapan dengan Yesus yang sebagai hakim yang akan mengadili. Lalu dibuka sebuah kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ayat yang ke-13. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi perhatikan, alam maut akan menyerahkan orang-orang yang ada di dalamnya, dan mereka akan menghadapi tahta putih itu dalam penghakiman. Kemudian ayat 14. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kematian yang kedua setelah mati. Pertama tadi adalah di Hades, saudara. Itu masa penantian. Dan kemudian mereka dibangkitkan setelah bumi ini dihanguskan. Mereka dibangkitkan hanya untuk dihakimi dan kemudian untuk dihukum. Kemudian ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke lautan api selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan, yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, yaitu dalam buku kehidupan anak domba. Bagaimana supaya seseorang bisa ada namanya di kitab kehidupan? Itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang telah mengalami basuhan darah Yesus, yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang telah mendapatkan hidup yang kekal. Dan merekalah namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan. Bahkan Tuhan Yesus juga katakan bahwa dalam Lukas 10 ya, di ayat yang ke-20, di situ juga dikatakan bahwa namanya sudah tercatat di dalam kerajaan surga.
Nah, sekarang kita kembali lagi kepada Lukas. Kita lihat inilah apa yang terjadi ketika orang mati. Jadi ada 4 kematian. Jadi yang pertama mati secara jasmani, itu terpisah, nyawa kita pergi dari tubuh kita dan tubuh kita kembali kepada debu. Kedua itu adalah kematian rohani ketika seseorang itu belum percaya pada Yesus. Ya, walaupun dia hidup secara jasmani tapi hubungan terputus, tetapi dia bisa dihidupkan kembali, dibangkitkan secara rohani ketika dia terima Yesus. Dia menerima Roh Kudus sehingga dia dibangkitkan secara rohani dan dia mendapatkan hidup yang kekal ketika dia percaya Tuhan Yesus. Sehingga bagi mereka kematian secara jasmani bukan hal yang menakutkan karena sudah ada jaminan sorga. Dan kemudian kematian yang ketiga itu setelah orang yang mati secara jasmani juga mati secara rohani, kemudian mati yang ketiga itu kematian yang kekal. Ini yang diilustrasikan oleh Tuhan Yesus. Yang sekarang mereka ada di Hades. Tempat penantian. Itu di alam maut, di mana orang-orang mati sedang menanti penghakiman. Dan kemudian yang keempat itu adalah kematian yang kekal. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi. Kita kembali kepada Lukas. Pasal yang ke-16 tadi. Kita kembali kepada Lukas pasal yang ke-16. Apa yang terjadi ketika orang kaya itu melihat, ya, ayat yang ke-24. Orang kaya itu melihat, lalu ia melihat kepada Abraham dan dia katakan, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lalu apa kata Abraham? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau, antara Firdaus, Taman Firdaus, ya, tempat pangkuan Bapak Abraham dengan Hades itu. Di sini dikatakan ada terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang akan datang dari situ kepada kami tidak dapat terseberangi. Jadi antara pangkuan Bapak Abraham di Firdaus itu tempat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dengan Hades ini dunia orang mati tidak dapat saling menyeberangi. Ada jurang yang paling dalam, saudara. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat 27. Di dalam ayat 27 di situ dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta padamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi orang kaya ini meminta Lazarus untuk turun, ya, mungkin dalam mimpi atau mungkin dalam bayangan atau apa sajalah, ya, supaya pergi ke rumah bapaknya. Untuk apa? Ayat 28 kita lihat. Ayat 28 kita lihat. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tolonglah Bapak Abraham supaya Lazarus itu datang dan kasih tahu, ya, kepada saudaraku yang 5 ini, memperingati dengan sungguh-sungguh supaya mereka bertobat, ya, supaya mereka mati tidak masuk seperti saya ini. Kemudian ayat 29 jawab daripada Abraham. Kita lihat ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa yang disaksikan saudara di dalam kitab Musa? Yesus. Apa yang disaksikan di kitab para nabi? Yesus. Mesias. Itu saudara. Bagaimana Allah Bapa telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus. Sebab itu Yesus katakan, saudara, bahwa kamu membaca kitab Musa, tapi kamu tidak mengenal aku. Padahal kitab Musa menuliskan tentang aku. Kenapa? Karena mata mereka terselubung. Jadi saudara, ada kitab Musa, ada kitab para nabi yang membahas, yang menerangkan tentang keselamatan di dalam Yesus. Bahwa anak itu telah diberikan, ya,
Dia adalah yang datang untuk menyelamatkan kita. Jadi kata Abraham, sudah ada kitab Musa, pelajari siapa yang ada di dalam situ. Sudah ada kitab para nabi, karena kitab Musa dan kitab para nabi semuanya berfokus kepada Mesias. Semuanya berfokus kepada Yesus yang datang untuk menyelamatkan. Itu artinya bahwa sudah ada. Jadi tidak ada alasan untuk mereka tidak percaya. Ayat yang ke-30 kita lihat. Ayat yang ke-30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Dia bilang, oh enggak Bapak Abraham, cobalah kalau ada orang mati mungkin ada mukjizat ya. Dan kemudian mereka pasti percaya dan mau bertobat. Ayat 31. Kita lihat ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun ada seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara di sini juga memberitahukan bahwa tidak ada hubungan antara orang yang sudah mati dengan orang yang hidup, saudara. Jadi itu ada terpisah satu dengan yang lain. Nah, mari kita akan lihat beberapa di sini. Ya, di dalam bahasa, di dalam perjanjian lama, Hades itu adalah Sheol. Itu muncul 59 kali, dalam PB ada 10 kali. Tetapi kita lihat di sini, saudara, bahwa dari semua itu, tidak ada yang menerangkan bahwa Hades itu tempat penyucian. Nah, ada beberapa ajaran yang mengatakan bahwa Hades itu adalah tempat penyucian dosa. Tidak ada. Justru Hades itu adalah hukuman yang pertama sebelum yang kekal, saudara. Sudah menderita. Jadi itu adalah tempat hukuman. Bukan tempat penyucian. Tempat penyucian itu adalah darah Yesus, kepada Yesus. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita. Ada orang mengatakan kita masuk neraka dulu, nanti sudah berapa tahun, bahkan ribuan tahun baru terpental ke surga. Oh no. Enggak, saudara, enggak. Ingat, surga itu kekal, neraka itu kekal. Kalau sudah masuk ke neraka, yes, selama-lamanya ada di neraka. Karena itu kekal. Dan tidak akan pernah sampai ke surga. Ada jurang yang dalam yang tidak terjangkau satu dengan yang lain. Jadi saudara, jelas banget ya di sini bahwa memang tidak akan ada saudara hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Nah, kita lihat ada beberapa yang saya ingin lihat di sini. Lalu ada orang yang mengatakan begini. Bagaimana Bu waktu zamannya Saul ya? Saul dia panggil seseorang, itu dapat di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-27 ya. Bagaimana kita melihat di dalam kitab ini ketika Saul itu merasa gelisah ya, dia mengalami masa yang galau dan Samuel sudah meninggal beberapa waktu dan dia meminta seorang untuk memanggil arwah daripada Samuel. Dan kemudian Samuel seperti muncul, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa itu bukan Samuel, saudara. Itu roh jahat, itu roh setan yang menyamar sebagai Samuel. Sekali lagi, orang mati yang sudah mati tidak ada hubungan dengan orang yang hidup yang sekarang ini. Apakah lewat mimpi atau lewat apapun, saudara, tidak ada hubungan sama sekali. Di dalam kita lihat di beberapa daerah mereka masih percaya kan hal ini. Dia katakan, aduh kalau hari yang ke-7 dia datang, hari sekian dia datang. Oh, tidak ada, saudara. Orang yang mati sudah tidak ada hubungan dengan dunia orang hidup. Nah, untuk di sini sampai di sini dulu ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan lewat pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan berkembang lebih luas lagi ya. Saudara,
Sampai di sini dulu pejabaran saya, ya, penerangan saya akan orang mati. Jadi sekali lagi bahwa arwah orang mati sekarang ini adalah yang orang yang percaya pada Yesus ada di pangkuan Bapak Abraham, yaitu di Taman Firdaus, ya. Di Firdaus, ya, di Firdaus, maksud saya di Firdaus. Ingat kata Tuhan Yesus yang di sampingnya penyamun itu, yang pencuri, pada hari ini aku bersama-sama dengan engkau di taman di Firdaus. Dan kemudian bagi mereka yang belum percaya Yesus, mereka ada di dunia orang mati atau di Hades, yaitu adalah tempat sementara mereka menanti final daripada penghakiman dan penghukuman yang terakhir, ya. Jadi di sini silakan yang ingin bertanya, yang ingin juga memberikan pendapat, ya, ada beberapa teman-teman saya di sini, ya, silahkan, ya, dan teman-teman yang lainnya, ya, yang sedang menyaksikan ini, silahkan kita berinteraksi satu dengan yang lain, ya, mengenai ada yang mau bertanya ataupun yang ingin menambahkan, silahkan, saya terbuka. Ya, saya serahkan kepada Ibu Elizabeth, silahkan. Ya. Ibu Suryani, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata banyak banget yang komen penjelasannya sungguh sangat luar biasa, terberkati. Ternyata banyak jemaat. Ada yang bilang bagus sekali penjelasannya. Ternyata Bapak Pendeta Daud Tony Daud juga sudah menjelaskan seperti Ibu Suryani, sama pas pengajaran firman. Gitu ya. Karena memang itu Alkitab, ya. Ya, sesuai firman Tuhan, memang benar ya, Bu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau didoakan atau berdiskusi dengan Ibu Suryani, dapat join di link StreamYard Bethany Jakarta dengan klik ini, link teleponnya, atau bisa ke live chat. Ke live chat itu ada linknya, Bapak Ibu. Klik aja linknya, Bapak Ibu akan masuk ke dalam link StreamYard ini untuk bertanya. Bu, saya akan membacakan, ada yang direct message ke WhatsApp, mereka bertanya. Ya, silakan. Tunggu ya, saya ambil pulpen, ya. Ya, silakan. Tolong pulpen Mami dong. Pinjam pulpen. Sorry. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, saudara, mungkin saya tekankan lagi sambil menunggu, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu pasti, saudara. Jadi itu ya dan amin. Dan keselamatan yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sangat komplit sekali, ya. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan bagi kita. Dia memilih kita. Dan kemudian Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Dia membayar kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya. Dan kemudian Roh Kudus, saudara, mematraikan kita. Sehingga firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, 13 dan 14, seketika kita menerima Dia, kita menerima Roh Kudus. Dan kita dimatraikan oleh Roh Kudus. Jadi selama kita masih tinggal di dunia ini, menjelang kita dipanggil Tuhan, ya, nafas kita berhenti. Roh Kuduslah yang membimbing kita dari waktu ke waktu. Roh Kudus itulah yang memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kita terus bertumbuh di dalam Dia dan diperbaharui dari waktu ke waktu. Dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18, yang dimana roh Tuhan itu adalah roh, maka kita akan diubah, saudara. Diubah di dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Itu sangat luar biasa. Jadi kita bersyukur banget dan bangga banget. Saya kalau mau mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, even though a million angels, ya, maksudnya walaupun ribuan malaikat
untuk menyatakan terima kasih. Terima kasih saya untuk menyampaikan betapa dahsyat luar biasa kasih karunia Tuhan. Itu nggak cukup, saudara. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidupmu. Selama masih hidup di dunia ini, jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Selama nafas kita masih bernafas, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia dan melayani Dia. Ya, jadi itu tambahan daripada saya ya buat saudara sekalian. Ya silahkan saudara yang ingin bertanya, ayo silahkan. Halo. Halo. Salam. Bisa itu masuk ke sini. Atau bisa langsung aja kali ya bertanyanya bagaimana ya. ini Pak? Halo? Iya. Ya. Sorry Ibu, silakan. sepertinya jaringannya tadi error. Oh gitu. Iya, tadi. Atau langsung aja, langsung ya, bisa ya, langsung ya, gitu. Internetnya tadi keputus. Nah, ini saya coba koneksi lain. Nah, ini tadi ada Pak Lukas yang bertanya, Ibu. Pak Lukas bertanya via WhatsApp. Shalom, Pendeta Suryani, saya mau bertanya. Saat ini saya sering bermimpi bertemu nenek saya. Dan dia tahu apa yang saya lakukan setiap harinya. Dan hampir tiap malam saya bermimpi bertemu dia. Apakah itu adalah nenek saya yang sebenarnya atau bukan ya? Karena selama ini dia tahu betul apa yang saya lakukan dan tahu betul kehidupan saya. Dari Pak Lukas, Bu. Ya. Oke, menurut Alkitab yang sudah kita baca, itu bukan nenek. Bukan nenek bapak. Tetapi iblis yang menyamar sebagai nenek bapak. Dan kemudian kenapa dia tahu? Oh, iblis sudah selama nenek saudara hidup ya. Iblis itu kan sudah ada dari dulu. Dia sudah lebih tua ya. Dia setua dunia ini ya. Jadi saudara, dia itu selalu ada. Sebab itu dia mengetahui dia selalu mungkin dia hidup dan dia tahu tuh yang namanya nenek itu bagaimana rupanya, dan dia selalu memberikan ya ada ayat yang mengatakan, saya akan lihat ya, yang mengatakan bahwa roh-roh jahat itu memberikan pengertian kepada orang-orang ahli-ahli sihir, dan itu ada tertulis. Jadi saudara, iblis juga bisa memberikan informasi-informasi. Walaupun dia bukan maha tahu ya. Dia bukan maha tahu, tetapi dalam kehidupan dia hanya mengetahui apa yang dia lihat, tetapi hati saudara dia tidak tahu. Jadi jelas saudara, kita melihat di sini bahwa mulai Pak Lukas doakan supaya mimpi itu berhenti. Usir di dalam nama Yesus. Itu bukan nenek Anda. Tetapi itu adalah roh ya, roh jahat, roh maut atau roh orang mati ya, atau roh mati atau orang jahat ya, yang sedang mengganggu saudara. Jadi itu. Selanjutnya Ibu, ini ada yang masuk di link StreamYard dari Bobby Armstrong. Halo, shalom Pak Bobby. Shalom. Shalom Pak Bobby. Shalom Pak Bobby. Ya, shalom Pak Bobby. Shalom Pak Bobby. Boleh langsung
Berbicara saja Pak Bobi. Ya, shalom, Halo. malam. Ya, shalom Pak Bobi, Ya, dari malam. mana Pak Bobi? Selamat malam. Dari Kupang. daerah mana? Kupang, NTT. Oh, dari daerah Kupang. Ya, bagaimana Oh. Pak Bobi? Ya, saya Ya, cuma bagaimana? ngikutin aja, Bu. Oh iya, Ngikutin live aja. jelas aja. Oke. Oke, ini Pak Bobi mau didoakan ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Ya, ngikutin aja ya, kalau nggak mau doakan. Ya, terima kasih. Ya. Ya Pak, tetap semangat ikut Tuhan Yesus ya. Amin. Ya. Tetap semangat Pak Bobi. Ya, Amin, amin. maju terus di dalam Tuhan dan bertumbuh dalam Dia ya. Terima Amin. kasih. Tuhan memberkati Pak Bobi. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Pak Bobi yang kemarin sempat masuk ya Pak ya, yang untuk didoakan untuk keluarganya ya Pak, minta dukungan doa ya. Iya, Betul ya Pak? Iya. benar, Pak. Jadinya Ya, Pak Bobi, doa apa biar kita doakan sekarang? untuk pergumulan keluarganya ya Pak ya saat ini dengan istrinya ya Pak. Boleh disampaikan ke Ibu Pendeta Suryani Pak? Ya, sama ya. Kemarin juga. Iya. Pak Bobi ini Dan minggu lalu di akhir acara sempat masuk Bu ke channel kita, minta didoakan untuk pemulihan keluarganya. Oke, Iya, kita benar. doa sekarang ya. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sehati sepakat berdoa buat Pak Bobi Armstrong. Bapa, untuk dia dan rumah tangganya, istri dan anak-anak, Tuhan, kami percaya Tuhan yang telah mempersatukan mereka. Segala masalah yang sedang dihadapi pada saat ini, kami mau berdoa, Tuhan, Engkau memperdamaikan mereka. Oh Tuhan, karena Engkau sendiri adalah Raja Damai. Sebab itu apapun yang menjadi perselisihan, apapun yang membuat masalah menjadi runyam, dalam nama Yesus, kami tolak semuanya itu dan kami minta Roh Kudus bekerja ke dalam hati Pak Bobi dan juga istrinya dengan anak-anaknya semuanya Tuhan. Supaya damai Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka sehingga mereka boleh dipulihkan kembali, dan kami percaya Tuhan sanggup memulihkan apapun keadaan mereka. Biarlah damai, sukacita yang berasal daripada Tuhan memenuhi seluruh keluarga, dan mereka boleh datang kepada Tuhan dan akhirnya mereka boleh mendapatkan jawaban di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, segala panah-panah api sejahat yang ditujukan kepada rumah tangga ini kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah darah Yesus menudungi, membungkusi keluarga ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati Pak Bobi, maju terus Pak, tetap semangat, jangan lupa berdoa, tetap baca firman ya Pak. Tuhan memberkati Pak Bobi. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya Ibu, ini ada di live chat ada yang bertanya nih. Shalom Bu Pendeta, saya mau tanya, apakah orang yang pernah ke dukun bisa masuk surga? Pernah ke dukun? Bertobat nggak? Kalau bertobat ya harus bertobat. Harus bertobat ya. Supaya bisa masuk surga, bertobat dulu. Kalau dia akhir hidupnya dia masih tetap ke dukun, ya akan di neraka kekal tadi ya Bu ya. Harus bertobat ya, minta ampun sama Tuhan, sudah menduain hati ya. Tuhan paling tidak senang dengan orang yang mendua hati. Kita tahu akibat-akibatnya orang yang mendua hati ya. Jadi itu mereka kalau kita melihat di sini ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Bentar ya. 1 Korintus pasal yang ke-6. Salah satunya itu penyembah berhala tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kedukun itu adalah salah satu adalah
menyembah berhala, ya. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ketika kita menduakan hati Tuhan, ya, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, ya kita bertobat, ya, kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, ya. Ya itu. Ya. Kita lihat itu di dalam, ya, orang yang kikir, pemabuk. Ya. Ada banyak ya sebenarnya dalam ayat-ayat Alkitab, ya. Jadi orang yang menyembah berhala itu, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-20 jelas juga, ya. Jangan membuat patung yang serupa dengan Tuhan dan sujud menyembah Dia dan minta pertolongan dengan Dia. Dan itu juga akhirnya kutuk itu juga sampai keturunan ketiga dan keempat. Akhirnya kena keturunan kita juga. Jadi yang namanya iblis itu nggak pernah kasih gratis, ya. Jadi sekali kita sudah meminta pertolongannya, maka roh kita dijerat oleh Dia. Ya, kecuali kalau kita bertobat dan hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan kita dari jeratnya itu. Jadi jangan pernah main-main, ya, main-main kepada dukun atau kuasa kegelapan. Ya itu saja Pak jawaban saya. Thank you Bu Suryani. Selanjutnya ini sudah dari Sofia. Mohon doakan anak cucu saya, Bu, dari Sofia. Ya. Mungkin nanti di akhir acara boleh kalian kali ya, Bu, ya. Nah, ini ya, ada pertanyaan selanjutnya. Ya, doanya ya. Sekarang tanya jawab aja dulu ya. Ya. Oke. Selamat malam, Bu. Supaya nama kita tercatat di buku kehidupan, apakah kita harus percaya dan dibaptis, Bu? Dari Siswati Rohani. Ya, percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di dalam Matius pasal 28 juga, ya. Yang pertama ya memang dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Roma pasal yang ke-6 itu dikatakan kita turut mati bersama-sama dengan Yesus, mati apa dosa-dosa kita, dan kita dibangkitkan dengan kehidupan yang baru dan kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan kemudian kita lihat juga bahwa kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, dan baptisan daripada air itu ya, itu perlu untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita itu memproklamirkan kepada dunia bahwa kita ini adalah milik pada Yesus. Ya. Sebenarnya baptisan itu kalau dalam sejarah bangsa Yahudi itu mereka biasa dibaptis. Contohnya orang Saduki mau masuk orang Farisi, mereka dibaptis. Itu artinya menjadi satu. Jadi ketika kita dibaptis ya oleh Roh Kudus, dibaptis, dinyatakan dibaptis juga secara lahir ya, itu menyatakan bahwa kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Kita menjadi satu, menjadi sama dengan kematiannya, dan kita juga menjadi sama dengan kebangkitannya. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi pertanyaan ini di WhatsApp ya Bu. Dari WhatsApp pertanyaannya itu dari Bapak Domingus, Bu. Shalom, Bu Pendeta, saya mau bertanya, apakah kalau orang bisa berbahasa roh pasti masuk surga? Bisa berbahasa roh pasti masuk surga, Bu? Dari Bapak Domingus. Belum tentu. Belum tentu ya, bisa aja bahasa bukan dari Roh Kudus ya. Ya, karena kan ini juga bisa menyamar ya. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dilahirkan kembali. Jadi itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Dan kita bisa lihat buahnya. Ada banyak orang yang berbahasa roh tetapi hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita lihat buahnya, ya, kehidupannya. Dari buahnya lah ya Bu buah ya. Pertobatan, ya. Orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus pasti juga hidupnya sudah berubah. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ini selanjutnya di live chat ada Yusuf Sihombing. Saya mau tanya, apakah sakit hati, dendam sama orang itu menghambat orang masuk surga ya? Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ya. Saudara, orang yang sakit hati dan dendam itu pertanda mereka belum bertumbuh sungguh dalam kasih karunia Tuhan, ya.
Dan itu harus bertobat. Ya semua harus bertobat ya. Harus mengampuni ya, mengampuni dan kemudian juga harus betul-betul dipulihkan ya. Kita kembali, kalau orang yang sudah benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan, yang sudah mengalami pengampunan dengan Tuhan ya, pasti dia juga akan mudah mengampuni. Nah, saudara, mengampuni itu bukan masalah perasaan. Mengampuni itu adalah ketaatan. Ketika kita katakan saya mau taat Tuhan, soal perasaan nanti Roh Kudus yang akan bereskan. Dan saya punya saudara ya, saya punya saudara dulu. Dia mempunyai dendam yang amat sangat sama satu orang dan dia bahkan mendoakan, padahal dia juga sudah hamba Tuhan ya. Dia doakan supaya orang yang menyakiti itu ketabrak kontainer lah, apalah, serem banget kan. Dan kemudian kamu harus mengampuni dia. Dia bilang nggak bisa. Harus, saya bilang nggak bisa. Harus. Karena ini firman Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau mengampuni walaupun saya masih sakit. Tapi katakan saya mau ampuni. Jadi akhirnya itu lama sekali sampai ada 1 jam lebih hanya menantikan dia bilang saya ampuni dia Tuhan. Tapi ketika dia bilang, Tuhan saya ampuni dia Tuhan karena engkau terlebih dahulu mengampuni saya. Ketika itu kemudian dia meraung menangis dan saudara luar biasa. Setelah itu wajahnya itu penuh dengan sukacita. Dan pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi itu ya, jadi lepaskan pengampunan. Kita belajar dari Yusuf. Kita bisa berkata kepada orang yang mengasihi, kamu bisa mereka-reka kejahatan, tetapi Tuhan mereka-reka kebaikan, ya. Jadi itu. Jadi memang membenci, dendam itu menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa ngalami Tuhan lagi. Kita nggak bisa mengalami hadiratnya, ya, karena penuh dengan kebencian. Kita lihat dalam silahkan baca dari 1 Yohanes pasal 4 ya, mulai dari ayat 7 dan sampai seterusnya. Itu ya. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi kita membenci saudara kita, Alkitab katakan bahwa kita sama dengan berdusta, ya. Jadi itu, jadi belajar untuk mengampuni dan bilang, bukan belajar, itu taat. Sebab Tuhan saya mau ampuni dia. Saya mau ampuni dia, Tuhan tolong saya, dan mulai mengucap syukur untuk orang itu. Ya, itu saja ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya. Ini di live chat ada yang bertanya lagi ya Bu, dari Bunda Kembar. Shalom Ibu Pendeta, saya mau bertanya, apakah orang yang badannya penuh dengan aura-aura mistik karena dari turunan ayahnya yang sudah meninggal bisa masuk surga dan diterima oleh Tuhan Yesus sebagai anaknya? Oh, mungkin ilmu turunan ya. Ya. Ya, ada pelepasan, pertobatan dan pelepasan ya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan Yesus, semua aura-aura mistiknya itu akan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus ya. Jadi memang dia harus datang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian semua yang dia miliki itu, baik itu jimat segala macam, itu harus dihancurkan ya, harus dibawa, dibakar dan dilepaskan ya. Karena memang untuk itu ya Tuhan Yesus datang. Dia datang untuk membebaskan kita ya, dia akan melepaskan kita dari tawanan. Ya, tawanan terhadap apa? Tawanan terhadap iblis. Semua kita ya sudah tertawan oleh iblis, justru itulah Tuhan Yesus datang supaya kita dimerdekakan dari tawanan, dari kuasa kegelapan. Jadi sebenarnya ketika kita diselamatkan di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24 ya, kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu artinya sama seperti ketika kita percaya Yesus, kita mengalami kelahiran kembali, kita ditarik dari dunia maut. Yang tadi saya bilang dari Hades itu. Dari kuasa kegelapan. Dari cengkraman iblis kita ditarik. Dan kemudian keluar dari situ. Dan masuk kepada di dalam kerajaan anaknya. Itu luar biasa saudara. Itu di dalam
di dalam Kolose pasal yang pertama. Coba kita lihat dalam Kolose pasal pertama. Kolose pasal yang pertama. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Nah ini ya. Jadi justru Tuhan datang mati di atas kayu salib untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14. Dalam dia, dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi minta dilayani sama hamba Tuhan yang saudara kenal ya, gembala atau siapa ya, supaya saudara dilayani ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ini ada Ibu Shena di WhatsApp sih Bu. Ibu Shena, Shalom Ibu Pendeta, saya mau bertanya. Suami saya dahulu seorang Kristen taat, namun karena pekerjaan dia harus meninggalkan agama Kristennya dan masuk ke agama Muslim. Tapi sehari-hari dia selalu baca Alkitab dan dia juga berdoanya dalam nama Yesus. Tapi di KTP dia beragama Muslim. Apakah dia nanti saat meninggal akan masuk surga? Karena dia tetap menyembah dalam nama Yesus dalam sholatnya. Nah, bagaimana ini Bu? Ya, ya firman Tuhan katakan barang siapa malu mengaku aku di depan umum, aku juga akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Ya, jadi saudara apalagi karena pekerjaan kita harus berpura-pura tidak percaya Yesus. Walaupun kita baca Alkitab dan kelihatannya berdoa, kita tidak bisa sogok Tuhan loh. Ya, ketaatan itu lebih penting daripada korban, saudara. Ya, jadi jelas. Jadi kalau mengikuti Yesus, ya mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus berani bayar harga, apapun itu. Sekali lagi, mengikuti Yesus harus berani bayar harga apapun itu. Kita mau kehilangan pekerjaan atau kehilangan Yesus. Kalau kita berani kehilangan pekerjaan, saudara jangan takut, Tuhan akan menyediakan yang lebih daripada itu. Jadi saya tahu, saya kenal beberapa orang ya. Saya kenal beberapa orang pada waktu yang lalu ya. Waktu yang lalu kan kalau mau jadi pejabat, kalau mau jadi pegawai negeri harus tinggalkan Yesus, harus beragama yang satu ya. Dan akhirnya mereka karena pekerjaan ingin dapat jabatan, mereka tinggalkan Yesus supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Dan kemudian mereka bilang, Kak, saya masih sekali-sekali ikut Tuhan, nggak bisa begitu. Ya tetap Tuhan Yesus ya tetap. Jadi sekali lagi, barang siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengaku dia di hadapan Bapa. Ya jelas ya. Jadi memang tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Ya, ketaatan itu lebih daripada korban. Ya, itu di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Saudara bisa baca itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini dia ada membalas chat WhatsApp lagi. Dia bilang, Ibu, kalau misalnya suami saya kembali lagi ke Kristen, apakah Tuhan akan menerimanya? Karena dia sudah tidak mengakui Yesus di depan banyak orang. Ibaratnya dia menyangkal Tuhan Yesus mungkin maksudnya ya. Nah, apakah dia bisa diterima kembali oleh Tuhan Yesus? Oh Mas, bisa. Ya, anak terhilang kan? Perumpamaan anak terhilang. Ya. Anak terhilang yang sudah jual semua harta bapaknya dan pergi dan akhirnya kembali. Oh, Bapak sangat menanti kita dengan tangan yang terbuka. Nah, kalau dia sudah menyangkal Tuhan di depan umum, proklamirkan bahwa sekarang dia juga sudah jadi anak Tuhan, jangan takut. Jadi itu, ya. Kalau tadinya dengan lantang, ya karena kebodohannya, karena mungkin tadinya tidak sungguh-sungguh belum mengenal, tapi sekarang ketika balik, terima Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus, nyatakan pada dunia bahwa dia sekarang betul-betul jadi anak Allah. Kepada dunia. Ya, itu. Amin.
Terima Amin. kasih. Nah, Ya. selanjutnya ini di live chat Bu, ada yang minta didoakan, Rusmedi Banjar Nahor. Nah, ini tolong Bu, anak kami Karen Ruyanda agar dipulihkan karena kadang-kadang ngomong sendiri, kadang ketawa, kadang nangis sendiri. Dari Rusmedi. Umur berapa ini ya? Belum tahu ya umurnya. Belum tahu ya Bu. Mungkin nanti after ibadah tutup nanti Ya, bisa ya, mulai. Kemudian Ake Dayang Bu, mohon doakan pastor, saya sedang sakit pinggang lutut selama 2 tahun yang lalu, suami sakit paru-paru dan jantung, saya dari Sarawak, Malaysia. Ake Dayang namanya. Iya. Kemudian ini Ibu, oke, sebentar Ibu, masih ada lagi. Ya, Shalom Ibu Suryani. Oh, ini ada yang berkomen seperti ini, Bu. Immanuel Salindeho. Shalom Ibu Suryani, sebenarnya dasar yang menjadi pembahasan materi hari ini Injil Lukas atau Wahyu, sebab kedua kitab itu memiliki konteks yang berbeda. Kemudian ini dia ada komen lagi pula konteks Injil Lukas tidak dimaksudkan menjelaskan dunia orang mati. Mohon bijaksana dalam memahami tiap konteks dalam Alkitab. Kemudian, dia tidak komen lagi sih Bu. Mungkin itu pemahaman ya, saya tidak bisa memaksakan ya, tapi itu yang saya terangkan ya, semua Alkitab itu saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Iya, betul. Mungkin tidak ada Alkitab yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lain, semua berhubungan. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu saling berhubungan ya. Tidak ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama, dan tidak ada perjanjian lama tanpa ada perjanjian baru, itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan Alkitab itu saling berhubungan satu dengan yang lain ya. Ya itu saja. Jadi kalau seandainya pahamnya berbeda nggak jadi masalah. Ya itu bagi saya nggak jadi masalah. Dan ya itu saja. Ya. Terima kasih Ibu. Nah, kemudian ini selanjutnya Ibu ada dari Tatiklia. Bu, keluarga kami belum percaya Tuhan. Hanya saya saja yang percaya kepada Yesus. Dan mama saya sudah dipanggil Tuhan. Apa mama saya ke surga, Bu? Dan kalau kita berdoa di kuburan, apa boleh, Bu? Oh, berdoa di kuburan. Keluarga kami belum percaya Tuhan. Saya saja yang percaya pada Yesus dan mama saya sudah dipanggil Tuhan. Apa ketika mama masih hidup percaya Yesus nggak? Kalau enggak ya kita tidak tahu. Ya semoga sebelum detik-detik dia dipanggil Tuhan, Roh Kudus bekerja di hatinya, dia mengaku Yesus ya. Ya ada juga firman Tuhan yang seperti itu, sebelum menghembuskan nafas, Roh Kudus bekerja, dia terima Yesus ya. Bisa saja ya. Tetapi kalau sampai meninggal tidak ada terima Yesus ya, Alkitab katakan tidak ada kehidupan kekal. Ya. Dan berdoa di kuburan ya, kita tidak lagi berdoa untuk orang mati, nggak boleh ya, nggak boleh, karena pintu surga atau pintu pengampunan apapun itu bentuknya ya sudah tertutup ketika nafasnya berhenti, jadi nggak perlu didoakan ya. Dan memang dulu saya pernah ya, ada jemaat saya minta, karena kebetulan dari orang Tionghoa ya, itu kalau Agustus apa itu kan ada doa kuburan ya. Tadinya saya nolak, wah enggak. Tapi akhirnya saya pergi terus saya minta hikmat sama Tuhan, karena seluruh keluarga yang masih muda kumpul itu bawa makanan apa. Dan akhirnya di kuburan itu saya bikin KKR. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih bahwa orang mati ini nggak ada lagi hubungan dengan kita, dan kita nggak perlu doakan. Yang saya perlu doakan adalah saudara yang masih hidup. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kalau khusus datang, ya itu karena saya diminta pelayanan. Tapi kalau khusus datang untuk berdoa untuk orang yang sudah mati, nggak bisa, ya, nggak boleh. Kalau datang aja, nggak apa-apa. Kasih kembang, bersihkan kubur, nggak apa-apa. Tapi kalau berdoa untuk orang berdoa di kuburan, apalagi berdoa untuk berkat-berkat, nggak bisa ya. Itu saja. Nanti wali roh lain yang datang. Ya,
Selanjutnya, Ibu ini dari NJ Sitorus. Shalom Bu Pendeta, saya mau nanya, dalam adat saya ada tata cara upacara kematian orang mati. Seluruh keluarga harus mengatakan perpisahan dan permohonan maaf kepada orang yang mati itu. Apa ini bertentangan dengan Alkitab? Dan apabila kita tidak melakukan itu, kita dikatakan tidak menghormati adat dan orang tua. Gimana? Ya, jadi ketika orang mati kita minta maaf atas perbuatan, dia udah nggak tahu apa-apa, saudara. Karena dia sudah tinggal badannya aja, dia sudah tidak bisa mendengar, dia udah nggak bisa apa-apa. Memang sudah ada hilang kontak sama sekali, kayak jaringan yang nggak ada lagi kontaknya ya. Jadi emang buat apa gitu loh, udah percuma kita bisa minta maaf, mau menangis ya udah terlambat ya. Justru ketika dia masih hidup itulah kita harus memperhatikan orang tua ya, denger-dengeran sama dia. Ya emang ini ada beberapa adat ya, memang adat yang memang yang kita lihat kadang-kadang kelihatannya menghormati orang tua ya, kelihatannya menghormati orang tua, kelihatannya menghormati dan sayang sama orang tua kelihatannya, tetapi tidak benar ya. Memang baik tapi belum tentu benar. Contohnya seperti ya kadang-kadang abu daripada orang tua ditaruh dan disembah dan didoakan, minta berdoa untuk itu enggak. Jadi kita yang sebagai anak Tuhan ya memang sudah seharusnya tidak seperti itu ya. Kalau menghormati ya nggak apa-apa ya, kasih datang seperti tadi saya katakan, datang ke kuburan bersihkan apa ya, karena memang ya itu sewajarnya. Tapi kalau sampai minta maaf, berbicara kepada orang mati, nggak bisa. Karena bertentangan dengan Alkitab. Ya, terima kasih Ibu. Ini dari Melanie Moria. Selanjutnya, Shalom Bu Pendeta, doakan saya sudah 2 hari ini mimpi buruk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kemudian Asih Suharsi. Shalom, kalau sudah mengampuni, apakah harus bertemu dengan orang yang kita ampuni? Terima kasih. Ya, kadang apakah dia tahu kita sakit hati dengan dia? Ya minta hikmat sama Tuhan ya. Kita minta hikmat. Tapi memang harus berdamai dengan orang itu. Gitu loh. Harus berdamai. Dan minta Tuhan pulihkan hubungan kita dengan orang tersebut. Oke, Ibu. Selanjutnya ini ada dari Heska Daniel. Oh, ini saya ringkas aja ya, Bu. Ini Heska Daniel. Ibu pendetanya itu tahun 2004 menegurnya melalui doa penutup katanya, doa penutup. Nah, jadinya ibu pendetanya itu masalahnya bercerita kepada teman pendeta ada dendam. Seorang pendeta itu punya dendam, Bu, dan ibu pendetanya itu menegurnya di depan umum. Nah, itu Ibu Bapak Heska Daniel bercerita. Maaf. Pendeta itu menegur. Bagaimana Pak? Sorry, ini anjing saya lagi gonggong. Silakan ulang saya lagi. bacain aja ya Bu dari. Ya. Ini saya tampilkan. Shalom Bu, seorang pendeta aja punya dendam Bu kepada saya. Cuman masalahnya saya bercerita kepada teman pendeta kami, tetangga saya juga seorang pendeta, bahwa gereja kami sudah pakai APCIS. Seminggu kemudian ketika selesai ibadah kaum ibu, pendeta itu menegur saya melalui doa penutup. Oh, ditegur di depan umum. Jadinya ya kita jangan melihat mungkin ya dari figurnya, dia pendeta, siapa, dia bisa aja sih. Jadi kalau nggak dipimpin Roh Kudus, dia juga bisa sakit hati. Mungkin ya, dia bisa aja menegur orang seperti itu. Jadinya kita jangan melihat pendeta itu, tapi kita kalau melayani boleh kita lihat Tuhan Yesus. Jadi melihat figurnya ya Bu ya. Kalau melihat figur orangnya kita bisa sakit hati seperti itu. Mungkin Bu Suryani boleh menambahkan Bu? Ya
kalau saya sih ya lebih baik datang daripada tegur lewat doa ya. Itu kan nyindir ya. Lebih baik datang aja sendiri langsung bicara dengan kasih ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Melani Moria. Pendeta doakan saya sudah 2 hari ini mimpi buruk. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, kemudian selanjutnya, oh ini dari yang tadi Bu. Terima kasih Ibu Pendeta, saya dari Muslim dan baru mengikuti Yesus tapi belum dibaptis karena pandemi. Semoga Tuhan mau membawa saya dan membawa saya ke jalannya. Mohon doakan saya ya Ibu Pendeta. Terima kasih. Oh iya. Ya puji Tuhan ya, selamat datang dalam kerajaan surga. Selamat datang dalam keluarga Allah, Ibu Bunda Kembar. Amin. Ya. Ya nanti tinggal cari gereja yang terdekat ya Ibu. Di mana Ibu tinggal dulu? Ya tinggal cari ya hamba Tuhan yang bisa melayani. Dan bisa ya sekarang ini memang karena pandemi ya, banyak gereja yang tutup ya, tapi bisa hubungi beberapa hamba Tuhan untuk pelayanan baptisan dan juga untuk pembinaan. Ya, terima kasih Bu. Dan ini dari Rolita Raja Guguk Bu. Shalom Bu. Jadi kalau mimpi dengan orang yang sudah meninggal itu bukan orang yang sudah meninggal ya Bu. Tolong penjelasannya karena suami saya sudah meninggal, tapi kadang-kadang datangnya dalam mimpi. Ya bukan suami kita ya. Ya mungkin itu juga ya terbawa alam sadar kita yang sudah lama, kadang-kadang ya itu mimpi ya. Tetapi kalau terus-terusan mimpi itu bukan. Saya juga dulu beberapa kali mimpi suami saya dan saya tolak itu dalam nama Yesus dan nggak pernah lagi. Ya. Jadi harus, kalau misalnya seperti itu gimana Bu? Selalu mimpi suaminya tersebut, berarti apa yang harus dilakukan oleh Rolita Raja Guguk ini Bu? Tipsnya apa Bu? Sering mimpin suaminya. Aduh, minta maaf ini, aduh anjing saya ini gonggolnya keras sekali sampai tidak bisa dengar. Bagaimana Pak? Ya, apa yang harus dilakukan oleh Rolita Raja Guguk ini kalau dia sering mimpi bertemu suaminya? Kira-kira apa ya Bu? Ya minta sama Tuhan supaya tolak mimpi-mimpi itu, ya. Tolak supaya tidak lagi datang lagi dalam mimpinya. Ya. Seperti saya, pengalaman saya juga begitu. Kalau saya sering mimpi-mimpi begitu ya saya tolak. Karena saya tahu itu bukan suami saya atau itu bukan orang tua saya. Satu ketika beberapa waktu yang lalu ya, itu sebelum saya kena corona. Saya kena corona bulan Juni tahun lalu. Nah, tiba-tiba saya mimpi mama saya yang sudah meninggal lama sekali. Dan bukan hanya mimpi, dan saya rasa bahwa dia ada di kamar saya. Saya rasa kehadirannya, saya langsung tolak. Itu bukan mama saya, dan saya sadar, oh mama saya sudah meninggal. Dia tidak ada hubungan dengan saya. Dan memang enggak lama kemudian memang saya sakit ya. Dan saya tahu itu pekerjaan daripada iblis ya, itu bukan mama saya, dan akhirnya saya tolak. Saya tolak di dalam nama Yesus, usir ya. Jadi emang seperti itu. Jadi yang mimpi-mimpi orang yang walaupun itu suami ataupun orang yang pernah dalam kehidupan kita ya, kalau terus menerus ya berdoa bermimpi akan hal itu dan itu mengganggu kita, apalagi seakan-akan kita masih ada hubungan dengan orang yang kita mimpi itu ya, itu bukan dari Tuhan ya. Jadi itu harus ditolak ya, harus ditolak. Ya, oke Ibu. Ini selanjutnya dari Bapak Muhyiddin di WhatsApp. Bapak Muhyiddin di WhatsApp bertanya, "Shalom Bu Pendeta, saya mau bertanya, saya saat ini masih dalam pencarian Tuhan. Saya dari agama Muslim, saya mau bertanya bagaimana Ibu bisa ceritakan ke saya bagaimana Ibu Suryani bisa bertobat dan menerima Yesus."
oh Pak Muhyiddin ini masih dalam pencarian Tuhan katanya Bu. Dia minta bagaimana, boleh share gak Bu Suryani bisa terima Yesus tuh bagaimana dari agama seberang? Bagaimana menemukan Yesus Bu? Pak Muhyiddin ingin mendapat kesaksian Ibu. Oh, ya. Boleh di-share saya memang supaya bisa menguatkan. Ya, dulu saya memang keluarga saya, ya keluarga mama saya khususnya itu memang keluarga Muslim. Nenek saya itu naik haji 2 kali dan sangat fanatik sekali ya. Bahkan saya tinggal di daerah yang sangat fanatik sekali. Dan waktu masih kecil saya itu saya sering dibully oleh karena papa saya Kristen, mama saya Islam, dan nenek saya juga sangat fanatik, dan saya sempat mengaji juga waktu masih kecil ya. Dan waktu saya masih kecil itu saya tidak tahu apa-apa mengenai Tuhan, dan betul-betul tidak ada Tuhan dalam hidup saya. Ya walaupun papa saya kalau datang ke rumah saya pergi sekolah minggu, kalau mama saya kalau papa saya lagi pergi saya ngaji gitu ya. Dan akhirnya mama saya dulu yang terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus ya karena beberapa keajaiban ya. Kemudian kami pindah Jakarta, mama saya kemudian masuk sekolah Alkitab, dan saya menerima Yesus setelah saya mengikuti banyak ibadah-ibadah penelaan Alkitab, dan saya tahu bahwa satu-satunya juru selamat itu hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya ingat dulu itu adalah kalau orang Islam berdoa kepada untuk selamatkan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dan itu harus terus-menerus berdoa buat nabinya. Kalau nabinya aja belum selamat, bagaimana dengan saya? Nah, gitu kan. Sedangkan di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang pasti. Jadi kenapa kita tidak cari yang pasti? Itu. Jadi saya Tuhan memilih saya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Ya, sebentar ya, maaf ada tamu. Sebentar. Mungkin rutin kalau dihubungi, tapi HP-nya dia John, iya makanya nanti setelah itu kayaknya ya. Bapak Ibu, sambil menunggu Ibu Pendeta Suryani, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya atau didoakan via StreamYard, Bapak Ibu dapat join di link StreamYard ini. Bisa klik juga di live chat ya Bapak Ibu. Dan Bu Suryani, ini ada beberapa yang minta didoakan Bu di live chat. Mungkin di akhir acara nanti Bu Suryani catat aja nama-namanya ya Bu. Saya bacakan nama-namanya mereka pergumulan doa. Nanti mungkin di akhir acara bisa didoakan sekaligus kali ya Bu ya. Pertama ya, ini boleh. Dari Ibu Rosahana. Ibu Rosahana Bu. Rosahana. Tolong doa. Ya, Rosahana. Oke. Tolong doakan keponakan saya Eva Pantau agar dia dilepas dari gangguan kuasa gelap, sihir, mantra, dan tenung yang dialaminya saat ini. Rosahana. Keponakan saya Eva Pantau namanya Bu. Kemudian selanjutnya ini Rusmedi Banjarnahor. Tolong Bu, anak kami Karen, namanya Karen Ruyanda, agar dipulihkan karena kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri, dan kadang-kadang nangis. Nama anaknya Karen Ruyanda. Rusmedi Ruyanda, Yuranda ya? Anaknya Karen Ruyanda. Karen Ruyanda. Ya. Kemudian ini dari Ake Dayang. Oh, ini yang dari Sarawak, Malaysia. Ake Dayang dari Sarawak, Malaysia. Mohon doakan, Pastor, saya sedang sakit pinggang menusuk selama 2 tahun yang lalu. Kami sakit selama 2 tahun yang lalu. Suami sakit paru-paru dan jantung. Saya dari Sarawak, Malaysia. Suami sakit jantung. Oke. Siapa nama tadi yang dari Sarawak?
Namanya sebentar Ibu. Ya. Ake Dayang. Ake Oh Dayang. iya, tadi Ake Dayang ya. Ya, Ake Dayang, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya Sofia, Ibu. Dia minta didoakan supaya anak Sofia, namanya Sofia, Ibu. Sofia. Namanya Sofia. Saya minta didoakan untuk anak cucunya agar percaya pada Tuhan Yesus. Sofia, anak cucunya agar percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya Ibu Melanie Moria. Ya. Melanie Moria Ibu namanya. Shalom Bu Pendeta, doakan saya sudah 2 hari ini mimpi buruk. Melanie Moria. Dia sudah 2 hari mimpi buruk Ibu. Ya. Kemudian ini dari Sri Mulyati, Bu. Hah? Shalom Sri Mulyati. Sri Mulyati, Bu. Shalom Bu Pendeta, saya membantu doa ya. Radang rahim. Sudah 2 tahun berobat ke dokter terus bosan. Perut terasa kembung, badan pegal-pegal, mohon mujizat Tuhan. Oke, mungkin nanti di akhir Bu, ini ada lagi yang bertanya, namanya Heska Daniel. Abang saya baru meninggal 31 Januari 2021, Minggu. Jam 7 pagi di tangga saya bau kandang ayam. Abang saya masih hidup pedagang ayam potong. Terus? Abang saya meninggal 31 Januari Minggu jam 7 pagi di tetangga. Yang saya bawa kandang ayam, maksudnya? Ya, mungkin Pak Heska Daniel boleh. Oh, ya. Ya, mengerti saya. Ini seakan-akan dia datang gitu kan? Ya, itu kuasa gelap, itu iblis ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya Ibu, ini dari Rasmi Romauli Barimbing. Shalom Bu Pendeta, saya pernah mimpi dengan suami saya udah meninggal dan berbicara suami saya 2 hari setelah mimpi saya sakit, itu gimana ya Bu? Ya. Oke. Saya pernah mimpi dengan suami saya udah meninggal. Bagaimana Bu setelah mimpi saya sakit itu? Iya, ya itu kita harus putuskan ya. Oke. Ya bisa juga kebawa sedih, juga kayak sakit ya. Sadar bahwa secara emosional ya, secara emosional pikiran dan sadar mungkin banyak pikiran dan akhirnya mimpi suami dan akhirnya sakit karena banyak persoalan, bisa saja juga begitu ya. Oke. Ya, selanjutnya ini Bu dari Bapak Rudolf. Dia ada di WhatsApp Bu. Dia bertanya, Shalom Ibu Pendeta, saya mau bertanya. Saya sering banget bermimpi bertemu jin, tapi dalam bahasa Arab. Maksudnya apa ya Bu? Rudolf, dia sering banget bertemu jin namun dalam bahasa Arab. Jinnya dalam bahasa Arab. Maksudnya apa ya? Sering bertemu jin dan jinnya itu ngomong dalam bahasa Arab katanya. Ya tolak aja dalam nama Yesus ya. Iya, tolak itu. Iya. Ya, Bapak Rudolf mungkin bisa tolak dalam nama Yesus dan meningkatkan baca firman Tuhan, puji-pujian, dengan Tuhan, ya penyembahan. Ya, menjalin hubungan dengan Tuhan, penyembahan,
Supaya apa ya? Supaya iman kita meningkat, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi ini yang mau minta didoakan Ibu di WhatsApp dari Sela, asal Kota Kudus, Jawa Tengah. Shalom, ingin didoakan saat ini suami saya dalam pengaruh guna-guna untuk menceraikan saya dan mertua saya sendiri masih melakukan ritual. Sorry, I miss it. Saya kelewatan. Siapa Pak? Namanya Sela, Bu. Sela. Asal Kota Kudus. Asalnya Kota Kudus, Bu. Sela asal Kota Kudus. Ya. Sela asal Kota Masalahnya yang Kudus. didoakan apa? Saya ingin didoakan saat ini suami saya dalam pergaulan pengaruh guna-guna untuk menceraikan saya dan mertua saya sendiri masih melakukan ritual untuk memisahkan saya dan suami saya. Oh, masih menggunakan ritual. Oke. Selanjutnya yang dari WhatsApp, Bu, ini bertanya. Shalom, Ibu Pendeta, ini dari Bapak Rohmani, Bu. Shalom, Bu Pendeta, saya mau bertanya, apakah saya saat terima Yesus pasti masuk surga? Karena saya berasal dari agama Muslim. Apakah dengan saya terima Yesus pasti masuk surga? Ada jaminan di dalam Yesus, Bapak Rohmani. Ya, di dalam Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, ya. Kalau Yesus sudah berjanji dan dia akan tepati. Karena keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus dan dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu. Kemudian juga dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes ya pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14 juga dikatakan barang siapa memiliki anak ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak Allah ya maksudnya tidak memiliki hidup. Jadi jelas ya. Dengan memiliki Yesus, dengan percaya sama Yesus dan mengalami kelahiran kembali dan hidup dalam dia pasti. Jadi jaminan kepastian dalam hidup yang kekal itu pasti di dalam Yesus ya. Selanjutnya ini Bu, ada yang bertanya juga dari Bapak Jailani. Bapak Jailani, Bu. Saya pernah mimpi bahwa saya meninggal dan saya melihat mayat saya di rumah saya. Itu kenapa ya, Bu? Karena seram sekali mimpi saya dan pernah mimpi lebih dari 2 kali. Jadinya si Bapak Jailani ini pernah mimpi bahwa saya meninggal dan melihat mayat saya di rumah saya. Itu kenapa ya, Bu? Karena seram sekali mimpi saya dan pernah mimpi lebih dari 2 kali. Ya berdoa aja. Ya mungkin Tuhan mau berbicara kepada kita ya supaya kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan ya. Halo Bu, sorry suaranya jadi kecil Bu. Sorry Bu, suaranya jadi kecil, tidak kedengeran. Halo Bu. Halo. Halo. Shalom. Halo, suaranya jadi kecil Bu, tidak terdengar, kecil sekali. Tadi apa ya Pak? Yang terakhir tuh nggak terlalu jelas. Oh, oke, saya ulang sebentar Bu. Suaranya kecil sekali. Ya, saya ulang ya Bu. Ini dari WhatsApp dari Bapak Jailani. Dulu, saya nggak bisa dengar. Oke. Sudah kedengeran Ibu? Kecil sekali, kecil. Tunggu saya bilang, tolong ambilin handset. Ya. Sebentar coba saya pakai itu ya supaya kedengeran nggak. Hampir tidak terdengar. Iya Bu.
Coba. Dari Bapak Jailani. Sebentar, Saya Pak, pernah tidak kedengeran, tidak kedengeran. Coba saya pakai ini dulu. Siapa tahu pakai ini bisa. Ya. Ya, coba Pak. Ya. Sudah kedengeran Ibu? Ya, oke. Ya. Dari Bapak Jailani. Saya pernah mimpi bahwa saya meninggal dan saya melihat mayat saya di rumah saya. Itu kenapa ya Bu? Karena seram sekali mimpi saya dan pernah mimpi lebih dari 2 kali. Ya. Ya, tanya sama Tuhan itu artinya apa ya. Kadang-kadang Tuhan juga mau berbicara kepada kita bahwa suatu kali kelak kita akan mati juga ya. Mungkin Tuhan mau berbicara di situ. Tanya sama Tuhan, apa maksud daripada mimpi itu ya. Ya, mungkin Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada Bapak. Amin. Supaya hidup ini enggak sembarangan ya. Supaya selama hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebelum Tuhan menjemput kita, mengambil kita, ya benar-benar kita harus sudah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, diselamatkan. Kalau saya tangkapnya begitu ya. Dia mengingatkan bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Ya. Sorry Ibu Suryani, suaranya kecil lagi, Bu. Iya, ini ada masalah sedikit dari keluarga saya. Dia ada telepon, Pak. Telepon. Ya, enggak apa-apa. Nanti aja. Lanjut aja, Pak, lanjut. Ya. Lanjut, Ibu. Ini dari saya tampilkan Sri Novianingsih. Shalom, mohon doakan anak saya Julia Sri Tanjung, sakit kanker ovarium, Bu. Oke. Sri Novianingsih. Sakit kanker ya. Julia. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Di WhatsApp masih ada beberapa banyak pertanyaan lagi. Mungkin waktunya udah jam segini. Pertanyaan terakhir nih, saya ambil yang terakhir dari Bapak Iman. Bapak Iman. Shalom Bu Suryani, saat ini saya divonis positif COVID-19. Tadi saya dengar Ibu bersaksi sembuh dari COVID-19. Bagaimana ya Bu untuk bisa melewati itu semua? Boleh cerita sedikit? Karena saya semakin hari semakin down. Dari Bapak Iman, Bu. Ya, yang pertama Bapak jangan takut ya. Jangan takut. Tetap melihat kepada Tuhan Yesus dan jalani aja pengobatan dengan teliti bersama dengan dokter. Apa yang dikasihkan dokter jalani aja dan jangan takut. Dan saya waktu itu memang parah banget ya. Saya waktu dinyatakan sakit COVID, saya masih 1 minggu sebelum ketahuan itu saya sudah demam sakit. Kemudian saya masih tinggal di rumah 1 minggu lagi, diare ya, sudah mencet diare, dan kemudian setelah itu baru saya dibawa ke dokter, sudah sesak napas, darah saya tinggi, karena saya ada pernah sakit stroke ringan beberapa tahun yang lalu, darah tinggi, ada kolesterol, dan saya sempat drop yang sangat luar biasa. Yang saya lakukan itu saya nggak mau takut, saya nyembah Tuhan, saya malah diganggu setan, macam-macam diganggu ya. Tapi saya bilang, saya anak Allah dan kau tidak berhak ambil tubuh saya. Jadi saya hanya dengar YouTube, nyembah, dengar puji-pujian, itu aja yang saya kerjakan ya. Dan tenang aja, tenang. Dan waktu saya mencret itu ya, diare, saya tanya sama Tuhan, Tuhan tolong, apa yang saya harus lakukan? Saya lemes, elektrolit saya itu turun banget. Jadi tiba-tiba aja terpikir dalam pikiran saya minum hidrokoko.
Hidroko itu untuk bangkitkan elektrolit ya. Kemudian saya minum susu beruang dan juga saya minum Yakult. Kalau diare saya banyak, minum diapet 2 nggak mempan. Kemudian saya minum juga Yakult dan akhirnya bisa berhenti juga. Tetapi yang terpenting di situ hati ya Pak. Jadi tetap tidak bimbang dan tidak takut. Dijalani aja semuanya, minum obat ya. Dan dengan hati yang tenang dan terus menyembah Tuhan. Saya rasa itu saja yang saya lakukan ya, dan akhirnya sembuh ya. Mungkin bisa mendengar kesaksian, kebetulan saya punya channel juga. Channel saya Suryani Pantau. Jadi saudara bisa lihat kesaksian-kesaksian saya ada di sana ya. Ya bagaimana saya menang atas COVID ya. Itu saja Pak. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Kesaksiannya. Dan Ibu, ini ada terakhir dari Ibu Sri Mulyati minta didoakan ya Bu. Mungkin di situ kita bisa tutup untuk didoakan tadi semuanya. Ibu Sri Mulyati, Shalom Bu Pendeta. Saya mohon bantu doa kesembuhan radang rahim. Sudah 2 tahun sudah berobat ke dokter terus sampai bosan. Perut terasa kembung, badan pegal. Mohon mujizat Tuhan saya disembuhkan total. Amin. Terima kasih. Ya. Ya, Ibu, karena sebentar lagi udah mau 2 jam, kita tutup saja acara ini. Dan mungkin doa tutup kepada tadi rekan-rekan yang minta didoakan, jemaat yang minta didoakan, boleh minta Ibu Suryani untuk mendoakannya. Ya. Mari, Ibu, saya serahkan. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh Tuhan. Engkau juga Raja Damai, Engkau juga adalah Tuhan kami yang telah datang untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang kami hadapi. Baik itu ya Tuhan, masalah rohani maupun secara jasmani. Dan Engkau telah berjanji ya Tuhan bahwa marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dan itu akan terjadi bagi setiap teman-teman kami. Hamba mau berdoa buat Rosa Hana ya Tuhan, di mana keponakannya Eva Pantau, supaya lepas dari kuasa kegelapan. Jamah Eva Tuhan, supaya dia boleh dibebaskan. Dan kami juga mau berdoa buat Karen Royanda ya Tuhan, yang di sini dia bisa ngomong sendiri, menangis. Tuhan, kami mau berdoa, roh apapun yang mengikat Eva Pantau, yang mengikat Karen Royanda Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan kuasa daripada Tuhan Yesus, Engkau jamah bebaskan dia, dan kami perintahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada mengikat kedua anak ini, Tuhan boleh dibebaskan. Kami mau berdoa buat Ake Dayang yang sakit pinggang dan suaminya sakit paru dan jantung. Tuhan, belas kasihan Tuhan turun ke atas Ibu Dayang ini ya Tuhan, dan suaminya Tuhan, dengan kuasa bilur daripada Tuhan Yesus menjamah, darah Yesus menjamah tubuhnya yang sakit, sehingga dia boleh disembuhkan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Sofia yang anaknya supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk Ibu Melani Maria yang 2 hari ini mimpi buruk. Tuhan, di dalam nama Yesus, segala mimpi-mimpi buruk yang bukan daripada Tuhan, yang dari kuasa kegelapan, apakah itu dikirim oleh orang, apakah itu oleh karena masalah yang dia hadapi sehingga dia bermimpi buruk, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mimpi-mimpi buruknya itu ya Tuhan dicabut. Dan kami mau berdoa biarlah damai sukacita yang daripada Tuhan memenuhi Ibu Melani Muria. Kami mau berdoa Ibu Sri Mulyani juga ya Tuhan, yang radang rahim, yang perutnya kembung. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, Bapa, hamba mau berdoa hanya Tuhan yang sanggup menjamah Tuhan. Engkau yang menjadikan dia, Engkau yang menenun tubuhnya ya Tuhan. Dan Engkau tahu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, radang rahimnya itu Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Semua yang bukan berasal dari Engkau kami cabut di dalam nama Yesus. Dan biarlah darah Yesus
dan kuasa daripada Roh Kudus menjamah memberikan kesembuhan pada Ibu Sri Mulyandi. Tuhan, kami mau berdoa buat Hiska, Daniel juga ya Tuhan, di mana pamannya ya Tuhan yang meninggal, dan kemudian beberapa hari kemudian ya Tuhan mereka mencium bau ayam karena pamannya ini Tuhan waktu masih hidup menjual ayam. Tuhan, kami tolak semua pengaruh-pengaruh mistik, kami tolak semua pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, dan kami tolak Tuhan kalau roh-roh orang mati yang ingin mengintimidasi keluarga ini Tuhan di dalam nama Yesus, supaya mereka tidak melihat itu dan memandang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, roh-roh orang mati, roh-roh intimidasi dari kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus, dan biarlah keluarga ini boleh hidup damai dengan Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Resti juga ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mimpi-mimpi buruknya ya juga Tuhan, yang dia bermimpi buruk mengenai suaminya dan kemudian dia sakit, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan, biarlah damai yang daripada Tuhan juga memenuhi hidupnya. Kami mau berdoa buat Rudolf yang sering juga bermimpi ya Tuhan, bertemu dengan jin yang berbahasa Arab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau nyatakan Pak Rudolf adalah milik Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, segala jin-jin yang datang dalam hidupnya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan, dan mimpi itu Tuhan tidak lagi datang dalam hidupnya. Dan biarlah dia boleh datang kepada pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga semua kuasa kegelapan tidak mampu mengganggu daripada Pak Rudolf ini Tuhan, karena dia ditutupi oleh darah Yesus. Kami juga berdoa buat Sela yang ada di Kudus, yang kami mau berdoa juga di mana suaminya dipengaruhi oleh guna-guna sehingga mau bercerai, dan juga mertuanya yang masih menggunakan ritual-ritual kuasa kegelapan. In the name of Jesus, semua pengaruh-pengaruh dari guna-guna, dari orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tangga dari Ibu Sela dengan suaminya, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, supaya guna-gunanya, pengaruh-pengaruh dari kuasa kegelapan tidak berlaku atas dia ya Tuhan. Mari Tuhan Kau jamah supaya ada pemulihan dalam rumah tangga ini Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Pak Julaini juga Tuhan, tolong Kau jamah dia. Sekali lagi Tuhan, kami mau berdoa buat Ibu Sri Novia juga. Mari Tuhan Kau jamah yang di mana dia mengalami sakit kanker ya Tuhan. Mari jamah Tuhan. Kami tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi Tuhan, seluruh semua orang-orang yang telah kami doakan ini, kami minta Tuhan, hari ini biarlah mukjizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semua yang sakit sembuh, semua yang menderita Tuhan berikan kelegaan, semua masalah Tuhan memberikan pembebasan. Dan terlebih-lebih Tuhan, seluruhnya Tuhan, mereka boleh datang kepada pengenalan akan Tuhan dan hidup mereka dirubah dan diperbaharui. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Terima kasih. Shalom, Bu Pendeta Suryani. Ya. Terima kasih atas pengajarannya dan memberkati kami semua, Ibu. Dan Bapak Ibu, saya tutup Bu Suryani ya. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin dilayani secara khusus, Bapak Ibu dapat masukkan ke nomor WA ini, pelayanan doa dan konseling, ke WhatsApp 0812 8651 1218. Nah, Bapak Ibu dapat WhatsApp ke nomor itu, dan saya juga menghimbau Bapak Ibu juga jangan lupa untuk Bapak Ibu dapat menjadi berkat bagi saudara kita, untuk subscribe link Betani Jakarta ini, membagikan link YouTube Betani Jakarta ini ke saudara atau rekan kita agar kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu bagi Bapak Ibu yang mau menjadi berkat juga bisa memberkati ladang pelayanan Tuhan,
Bapak Ibu dapat mendukung pelayanan kami dengan mentransfer ke nomor rekening BCA, yaitu persembahan, persepuluhan ke rekening gereja, rekening BCA yaitu 2063 407-nya 3 kali. Dan di Kamis ini Bapak Ibu, kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Kamis 25 Februari pukul 7 malam WIB akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Betani Indonesia. Jadi seluruh Gereja Betani Indonesia, Ketua Sinodenya adalah Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Beliau adalah seorang gembala, beliau adalah seorang ketua sinode, beliau juga seorang rektor di universitas, dan beliau saat ini juga sedang membangun sebuah market. Market itu adalah membangun rumah doa terbesar di Kalimantan, di Balikpapan, yang market seperti Israel. Keluarga Bapak Pendeta Samuel Kusuma ini juga seorang hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu Bapak Pendeta Lukas Kusuma, adiknya, dia yang menciptakan lagu "Oleh karena kemurahan Tuhan yang ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu." Nah, itu adalah ciptaan dari keluarga-keluarganya. Seperti itu Bapak Ibu. Join di YouTube Betani Jakarta, dan temanya juga sangat dahsyat, yaitu Hidup dalam Roh, Kalahkan Kuasa Iblis, di 25 Februari pukul 19.00 WIB. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Salam sehat selalu. Jangan lupa kita selalu jaga kesehatan dan tetap kuat, tetap membaca firman, tetap menaikkan puji-pujian, dan kita tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.